Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Chelsea Syahrani dengan NIM 23201013 dari Fakultas Farmasi Angkatan 23. Di sini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama. Indonesia adalah negara hukum yang mewajibkan warga negaranya memilih satu dari 6 negara resmi di Indonesia. 6 negara itu yaitu agama Islam, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, dan Hindu. Namun, kerukunan antar umat beragama di Indonesia dinilai masih banyak menyisakan masalah. Kasus-kasus yang muncul terkait masalah kerukunan beragama pun belum bisa terhapus secara tuntas, seperti kasus Ambon, Kupang, Poso, dan kasus forum-forum Islam ekstrim dan lainnya. Menyisakan masalah ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat tentang kerukunan antar umat beragama perlu ditinjau ulang, dikarenakan banyaknya ditemukan ketidakadaannya kerukunan antar umat beragama, yang menjadikan adanya saling permusuhan, saling merasa ketidakadilan. Islam, agama rahmat bagi seluruh alam. Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat, dan patuh. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran dan kesejahteraan hidup umat manusia pada khususnya dan seluruh alam pada umumnya. Agama Islam adalah agama Allah yang Allah turunkan sejak manusia pertama, nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Agama itu kemudian Allah turunkan secara berkesinambungan kepada para nabi dan rasul-rasul berikutnya. Adapun rumusan masalah yang saya tuangkan dalam makalah ini, yang pertama itu, apa definisi dari kerukunan? Yang kedua, apakah definisi dari kerukunan antar umat beragama? Yang ketiga, bagaimana menjaga kerukunan hidup antar umat beragama? Dan yang keempat, apa manfaat dari terciptanya kerukunan antar umat beragama? Kita langsung masuk saja di pengertian kerukunan. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna, yaitu baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun, karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu memerlukan waktu yang panjang serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek baik kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Yang kedua itu ada kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme. Sikap fanatisme di sini sendiri itu seperti merujuk pada kondisi di mana seseorang menjadi terlalu obsesif atau berlebihan pada suatu hal, dan juga sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi di dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama.
Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya, misalnya dalam hal ibadah. Antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu. Kerukunan umat Islam dengan penganut agama lainnya telah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hal yang tidak diperbolehkan adalah dalam masalah akidah dan ibadah, seperti pelaksanaan sosial. Pelaksanaan sosial di sini itu seperti hari raya dan puasa dan haji dalam agama Islam. Tidak dibenarkan adanya toleransi sesuai dengan firman-Nya dalam Quran dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Adapun beberapa prinsip kerukunan antar umat beragama berdasarkan hukum Islam. Yang pertama itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256, yaitu Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama. Yang kedua ada dalam Quran surah Al-Mutahana ayat 8, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lainnya selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir orang Islam. Yang ketiga ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 139, yaitu setiap pemeluk agama mempunyai kebebasan untuk mengamalkan syariat agamanya masing-masing. Dan ada dalam hadis Nabi riwayat muttafaq alaih, yaitu Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati terhadap tetangga dihubungkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Dan ada dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Ash riwayat Bukhari, yaitu barang siapa membunuh orang muwahhid, orang kafir yang mempunyai perjanjian perdamaian dengan umat Islam tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu telah tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Sudah banyak perjanjian damai dan perjanjian HAM yang dibuat oleh negara Islam dan seluruh negara di dunia soal itu, dan hanya sedikit yang melanggar. Di antaranya yang melanggar itu adalah negara yang saat ini sedang panas-panasnya, yaitu Israel, sedangkan yang tidak melanggar dan sangatlah banyak seperti Jerman, Ceko, Irlandia dan masih sangat banyak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang tetap menjaga perdamaian. Ketiga itu ada menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama itu seperti pertemuan antara orang atau kelompok dari agama atau ideologi yang berbeda untuk saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis, banyak terjadi konflik antar umat beragama, misalnya seperti yang saya sebutkan di latar belakang tadi, yaitu konflik di Poso antar umat Islam dan umat Kristiani. Agama di sini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut, padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya untuk hidup dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan juga saling menghormati. Untuk itu marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama. Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah, karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Agar agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Maka diperlukan cara yang efektif, yaitu
seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antar umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga menimbulkan prasangka-prasangka negatif. Adapun menurut Prof. Dr. Haji Mujhayor HS, MA, dalam menyikapi perbedaan agama terkait dengan toleransi antar umat beragama, agar dialog antar umat beragama terwujud memerlukan 3 konsep, yaitu yang pertama konsep setuju untuk tidak setuju. Maksudnya di sini setiap agama memiliki akidah masing-masing sehingga agama saling bertoleransi dengan perbedaan tersebut. Yang kedua itu ada setuju untuk setuju. Konsep ini berarti meyakini semua agama memiliki kesamaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan martabat umatnya. Yang ketiga ada konsep setuju untuk berbeda. Maksudnya di sini dalam hal perbedaan ini disikapi dengan damai, bukan untuk saling menghancurkan. Lalu dalam kaitannya untuk menjaga kehidupan antar umat beragama agar terjaga sekaligus tercipta kerukunan hidup antar umat beragama dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, dapat melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain, yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi rasa perasaan yang positif dan mau menghargai keyakinan orang lain. Yang kedua itu dengan cara jangan salahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Contohnya yaitu terorisme. Yang ketiga itu ada cara membiarkan umat lain melaksanakan keibadahnya. Jangan mengolok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati. Keempat itu ada menghindari diskriminasi terhadap agama lain karena semua orang berhak mendapatkan fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada manfaat kerukunan antar umat beragama. Umat beragama diharapkan menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama sehingga dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka yang akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Dalam pemberian stabilitas dan kemajuan negara, perlu diadakannya dialog singkat, membahas tentang kerukunan antar umat beragama dan masalah yang dihadapi dengan selalu berpikir positif dalam penyelesaiannya. Dialog yang dimaksud ini, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dialog antar umat beragama. Menteri Agama yang pernah menjabat pada tahun 2004 sampai 2009, yaitu Pak Muhammad Maftuh Basyuni, berharap dialog antar umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. Pada pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu Pak Maftuh menjelaskan kerukunan umat beragama di Indonesia pada dasarnya telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, beberapa persoalan baik yang bersifat internal maupun eksternal antar umat beragama hingga kini masih sering muncul. Pun persoalan intern yang bersifat internal itu yaitu persoalan seperti perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, dan interpretasi terhadap ajaran agama. Dan adapun persoalan yang bersifat eksternal yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Dalam hal ini Pak Maftuh menjelaskan tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi, dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan.
Dan adapun kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini, yang pertama itu pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Adapun cara menjaga sekaligus mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan cara mengadakan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar sesama umat beragama. Pertama, menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain. Yang kedua, jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya. Yang ketiga, ada biarkan umat Islam melaksanakan ibadahnya, jangan mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Dan yang keempat, menghindari diskriminasi terhadap agama lain. Itulah tadi presentasi dari makalah saya yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama. Semoga makalah ini dapat memberikan kita wawasan yang lebih lagi tentang bagaimana itu kerukunan antar umat beragama dan bagaimana cara menjalin kerukunan antar umat beragama. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.